Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, perkenalkan nama saya Muhammad Wahyu Abdillah dengan NIM F1G22536 dari Prodi Teknik Sipil dari kelas R003. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang apa itu akhlak dan lebih spesifiknya apa itu akhlak mahmudah dan apa itu akhlak mazmumah. Jadi langsung kita bahas saja. Sahabatku semua, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar tentang pentingnya memiliki akhlak yang baik. Nah, dalam Islam, akhlak ini bukan hanya sekedar perilaku, tetapi merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas jenis akhlak. Yang spesifiknya dua jenis, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Nah, akhlak mahmudah itu adalah akhlak yang terpuji dan akhlak mazmumah itu adalah akhlak yang tercela. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, jadi pengertian akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak itu secara bahasa berasal dari kata khuluq yang berarti perangai, perbuatan, tabiat atau kebiasaan. Nah, sedangkan secara istilah akhlak itu adalah sikap atau perilaku manusia yang muncul dari dalam diri, yang dilakukan secara konsisten tanpa dibuat-buat. Hitungannya seperti budaya, teman-teman. Nah, dalam Islam, akhlak adalah karakter utama yang menjadi ukuran baik buruknya seseorang. Akhlak yang baik membawa keberkahan, sedangkan akhlak yang buruk membawa kerusakan. Nah, apa itu? Nah, langsung kita masuk ke yang pertama, akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Nah, akhlak mahmudah adalah perilaku atau sifat terpuji yang dianjurkan oleh Islam. Nah, sifat-sifat ini mendekatkan manusia kepada Allah dan membuat hubungan antar manusia menjadi harmonis. Hablum minallah dan hablum minannas. Nah, sifat-sifat ini dicontohkan secara sempurna oleh Rasulullah sehingga Allah memuji beliau dalam Al-Quran. Nah, dengan dalil atau hadis, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Nah, mari kita bahas beberapa contoh akhlak mahmudah yang paling utama. Yang pertama itu adalah jujur. Nah, jujur ini adalah sifat dasar yang menjadi dasar pondasi keimanan. Nah, orang jujur adalah orang yang mudah dipercaya dan disenangi. Nah, Rasulullah dulu mendapatkan gelar Al-Amin bahkan sebelum menjadi nabi karena kejujurannya. Nah, contoh dari sikap jujur itu adalah mengatakannya benar walaupun agak pahit dan tidak memanipulasi nilai, data atau informasi dan mengakui kesalahan diri kita sendiri. Nah, terus ada yang kedua yaitu amanah. Nah, amanah ini adalah sikap bertanggung jawab terhadap sesuatu yang dipercayakan kepada kita, baik itu barang, tugas, maupun ucapan. Nah, amanah ini adalah sifat yang sangat bagus, teman-teman. Jadi kita harus menteladani sifat ini. Nah, contoh amanah itu adalah yang pertama, menjaga barang pinjaman, yang kedua, mengerjakan tugas tepat waktu, yang ketiga, menepati janji sekecil apapun itu, ya, karena tetap janji jadi harus kita tepati. Nah, terus ada yang ketiga yaitu sabar. Nah, sabar itu apa sih, teman-teman? Nah, sabar tuh bukan berarti pasrah, tetapi kemampuan diri dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jenis-jenis sabar tuh ada 3, teman-teman, yaitu sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Nah, yang keempat yaitu rendah hati atau tawadu. Nah, rendah hati atau tawadu itu berarti tidak sombong dan tidak merasa lebih baik dari orang lain. Nah, orang yang rendah hati itu biasanya mudah bersyukur dan tidak pernah meremehkan siapapun. Tidak pernah sih, cuman jarang meremehkan siapapun. Nah, yang kelima ada dermawan. Nah, dermawan itu apa sih? Nah, dermawan itu adalah sedekah yang tidak harus berupa uang, tetapi juga bisa tenaga, waktu, atau ilmu. Orang yang dermawan itu hatinya lapang
dan dijanjikan pahala berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keenam adalah pemaaf. Pemaaf ini adalah sifat yang memaafkan seseorang. Nah, jadi memaafkan ini adalah akhlak tingkat tinggi karena tidak semua orang mampu melakukannya. Tetapi Allah sangat mencintai orang yang suka memaafkan orang lain. Nah, terus ada yang ketujuh yaitu menjaga lisan. Nah, menjaga lisan ini adalah menjaga lisan atau omongan yang keluar dari mulut kita. Nah, lisan ini adalah bagian kecil dari tubuh tapi pengaruhnya sangat besar. Seperti kata pepatah, mulutmu adalah harimaumu. Nah, akhlak yang baik menuntut kita untuk berkata yang benar, memberikan manfaat, dan menghindari menyakiti orang lain. Nah, terus bisa dapat kita simpulkan kalau semakin kita melatih diri dengan sifat-sifat terpuji ini, maka semakin dekat kita dengan karakter seseorang muslim yang ideal. Nah, jadi itu saja sih kalau untuk akhlak mahmudah maksudnya. Terus kita masuk ke dalam akhlak mazmumah. Nah, apa sih akhlak mazmumah itu? Nah, akhlak mazmumah ini sangat berkebalikan dengan akhlak mahmudah. Jadi, akhlak mazmumah adalah perilaku atau sifat tercela yang dilarang dalam Islam. Nah, sifat-sifat ini merusak diri sendiri, merusak hubungan sosial, dan menjauhkan manusia dari rahmat Allah. Nah, apa saja sih akhlak mazmumah dalam kehidupan kita sehari-hari? Langsung kita masuk. Yang pertama ada sombong atau takabur. Nah, sombong adalah merasa lebih baik dari diri orang lain. Nah, sifat ini sangat dibenci Allah karena bahkan iblis pun diusir karena kesombongan dari surga. Nah, contoh sikap sombong tuh yang pertama adalah yaitu suka meremehkan orang lain, tidak mau menerima nasihat, dan membanggakan harta, jabatan, atau penampilan. Nah, jadi jangan sombong kawan-kawan. Nah, yang kedua ada marah yang berlebihan atau bisa kita bilang temperamental. Orang temperamental ini adalah orang yang sering marah, teman-teman. Ya, memang marah itu adalah sifat manusiawi, tetapi dalam Islam kita diajarkan untuk mengontrol amarah. Marah yang tidak terkendali itu dapat merusak hubungan dan dapat menimbulkan penyesalan, teman-teman. Nah, yang ketiga ada iri dan dengki atau biasa disebut dengan hasad. Nah, iri ini adalah sesuatu sifat yang tidak senang dengan nikmat yang dimiliki orang lain. Nah, kayak orang punya mobil, kita iri karena kita tidak punya, teman-teman. Nah, terus dengki ini lebih parah lagi, yaitu menginginkan nikmat itu hilang dari orang tersebut. Parah sekali, teman-teman. Jadi jangan iri dan dengki. Sifat ini dapat menggerogoti hati dan menghancurkan tali persaudaraan. Yang keempat yaitu bohong. Bohong adalah akar dari berbagai semua dosa. Dalam Islam, kebohongan ini dapat merusak kepercayaan dan juga dapat menghapus keberkahan. Nah, yang kelima adalah menggunjing dan fitnah. Nah, menggunjing atau ghibah ini adalah membicarakan keburukan orang lain tanpa sepengetahuannya. Kayak bisa dibilang kalau orang sekarang ngomong di belakang, ghibah. Nah, sedangkan fitnah adalah menuduh sesuatu yang tidak benar. Nah, fitnah tuh kayak kita nuduh nih, cuman kebenarannya belum tahu. Nah, kedua hal ini sangat merusak dan dilarang keras karena dapat memutuskan tali persaudaraan. Nah, terus ada yang keenam yaitu kikir. Nah, orang yang kikir ini adalah bisa kita bilang orang pelit. Nah, orang kikir ini merasa berat ketika mengeluarkan harta untuk berbagi. Nah, padahal harta yang ia miliki itu hanyalah titipan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ada yang ketujuh yaitu pemarah dan pendendam. Sebenarnya pemarah ini sudah kita bahas, tetapi yang kita bahas lebih sini spesifik adalah pendendam. Nah, pendendam itu adalah menyimpan dendam yang membuat hati tidak senang. Kayak kita punya masalah nih, cuma kita pendam dan jadi dendam. Nah, jadi Islam ngajarin kita untuk menjadi kita pemaaf dan tidak membalaskan keburukan orang tersebut dengan keburukan. Kalau kata orang, air susu dibalas air toba dan air toba dibalas air susu. Nah, terus ada yang kedelapan yaitu
nafsu yang berlebihan. Nah, nafsu ini adalah kayak apa ya ngomongnya? Nah, nafsu lah pokoknya. Nah, nafsu yang tidak dikendalikan ini bisa membawa seseorang pada perbuatan maksiat seperti kerakusan, syahwat terkendali hingga kecanduan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa akhlak mazmumah ini adalah sifat-sifat yang harus kita jauhi, dan bukan hanya untuk kebaikan akhirat tetapi juga untuk ketenangan hidup di dunia. Nah, cara mengembangkan akhlak mahmudah dan menghindari akhlak mazmumah adalah yaitu: 1. Memperbaiki hati. 2. Meneladani Rasulullah SAW. 3. Mengatur lingkungan pergaulan. 4. Melatih diri secara konsisten. Yang kelima, sering berdoa kepada Allah. Yang keenam, nggak ada sih, cuma sampai 5 sih. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa akhlak adalah fondasi penting dalam seseorang muslim. Akhlak yang baik akan membuat seseorang disukai di dunia dan di akhirat. Nah, sedangkan akhlak yang buruk dapat membawa kerusakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Marilah kita bersama-sama berusaha memperbaiki diri, menghidupkan akhlak mahmudah dan menjauhi akhlak mazmumah. Nah, semoga Allah membimbing kita menjadi manusia yang berakhlak mulia. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja video penjelasan dari saya Muhammad Wahyu Abdillah tentang akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Nah, semoga video saya bermanfaat bagi kawan-kawanku semua. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.